Halo, apa kabar anak bapak semuanya? Ya, kita bertemu kembali dalam materi IPA kali ini. Kita masih berbicara tentang tekanan. Pada minggu yang lalu, tekanan zat padat sudah bapak sampaikan. Nah, sekarang materi yang akan bapak berikan adalah tekanan di dalam zat cair atau dikenal sebagai tekanan hidrostatis. Nah, di dalam tekanan zat cair nanti ada beberapa materi yang akan Bapak sampaikan kepada anak Bapak semuanya. Yang pertama adalah pengertian tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis. Kemudian yang kedua adalah konsep tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis. Yang ketiga adalah rumus tekanan hidrostatis. Kemudian yang keempat yang ingin Bapak sampaikan adalah tentang mengukur daripada tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis. Kemudian yang kelima, penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam adalah bejana berhubungan. Ini adalah materi yang akan Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak Bapak semuanya bisa menerima. Baik, Bapak lanjutkan. Baik, anak Bapak semuanya, kita mulai dengan tekanan hidrostatis materi yang pertama atau tekanan di dalam zat cair. Bahwa materi ini, anak Bapak semuanya, di dalam tekanan ini menjelaskan mengenai tekanan hidrostatis itu sendiri, mulai dari penjelasan konsep, kemudian rumus, dan hubungannya dengan bejana berhubungan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis, anak Bapak semuanya? Kalau anak Bapak semua suka berenang, ya, yang namanya berenang itu menurut Bapak adalah suatu kegiatan yang paling aneh. Paling aneh. Kenapa begitu? Kita sulit untuk membedakan berenang itu apakah sebagai suatu kegiatan olahraga atau supaya penyelamatan diri biar nggak tenggelam. Masalahnya, yang namanya orang menyelam tidak hanya membuat kita merasa panik, karena bahwa di dalam air tersebut kita tahu bahwa itu bukan merupakan habitat asli manusia. Selain itu, semakin dalam kita menyelam, kepala kita terasa sakit, kayak berat, seperti itu. Nah, hal demikian inilah yang akan kita bahas di dalam tekanan hidrostatis. Secara definisi bahwa tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Jadi kasarnya setiap jenis zat cair itu akan memberikan tekanan tertentu dan bergantung kepada kedalaman zat cair tersebut. Sehingga di dalam tekanan zat cair atau hidrostatis, sifat-sifat daripada tekanan hidrostatis itu yang pertama adalah kedalaman zat cair. Jadi semakin dalam zat cair, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Kemudian yang kedua adalah tekanan zat cair ke segala arah adalah sama besar. Jadi di setiap titik besarnya sama. Yang ketiga, tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman, massa jenis zat cair, dan percepatan gaya gravitasi. Dan yang keempat, tidak bergantung pada bentuk wadah. Baik, anak Bapak, sekarang kita lanjutkan. Nah, konsep tekanan daripada zat cair atau tekanan hidrostatis
itu ditentukan oleh kedalaman zat cair, bahwa kedalaman itu diukur dari permukaan dan tidak bergantung pada luas penampang maupun tempat daripada zat cair tersebut. Artinya bahwa tekanan zat cair itu tidak bergantung pada wadah maupun bentuk penampangnya. Oleh sebab itu, apabila zat cair tadi dituangkan ke dalam sebuah bejana berhubungan, maka tinggi permukaan zat cair tersebut akan sama. Nah, menurut hukum tekanan hidrostatis menyatakan bahwa tekanan zat cair di semua titik terletak pada satu bidang yang mendatar di dalam zat cair yang sejenis dalam keadaan seimbang adalah sama. Ini adalah konsep daripada tekanan zat cair. Baik, Bapak lanjutkan ya. Semoga dapat dimengerti nih. Sekarang rumus tekanan zat cair atau hidrostatis. Jadi di depan tadi sudah Pak sampaikan bahwa dalam sebuah wadah atau bejana, ya, maka jika tekanan zat cair ini pada ketinggian seperti ini, nah kita ukur dari atas ke bawah seperti ini, maka ini disebut dengan kedalaman zat cair. Jadi biarpun zat cair ini berada di suatu wadah seperti tampak pada gambar seperti ini, air, ya, maka zat cair tersebut juga mengadakan suatu tekanan. Nah, di setiap titik di dalam sebuah bejana atau tempat seperti ini, yaitu misalnya ada H pada ketinggian yang atau kedalaman yang sangat rendah, kemudian H berikutnya sangat dalam, kemudian H yang berikutnya paling dalam, maka besar tekanan zat cair di dalam sebuah tempat ini pun juga berbeda-beda. Ya. Jadi, tekanan hidrostatis dalam hal ini di dalam fisika dilambangkan dengan P, hidrostatis. Sehingga dari konsep di atas yang Bapak sampaikan bahwa besarnya tekanan zat cair yang ini ya, ke bawah, itu dirumuskan sebagai bahwa tekanan zat cair ini sebanding dengan massa jenis air, ya. Nah, ini air. Kalau oli ya oli. Begitu seterusnya. Dan karena ke bawah arahnya, ini, maka besarnya tekanan hidrostatis yang ini dipengaruhi oleh H, kedalaman zat cair. Dan yang ketiga, bahwa besarnya tekanan hidrostatis bergantung pada besarnya percepatan gaya gravitasi. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis, ya, yang dilambangkan dengan P, hidrostatis, itu besarnya adalah sebanding dengan massa jenis zat cair, Rho, sebanding dengan gaya gravitasi, dan sebanding dengan H, kedalaman zat cair. Jadi, semakin dalam, Bapak ulang, semakin dalam suatu zat cair, maka besar tekanannya semakin besar. Kita harus ingat tadi bahwa yang namanya mengukur kedalaman zat cair itu dari atas permukaan zat cair. Nah, dari sini. Tadi sudah ke bawah. Nah, ini namanya kedalaman zat cair. Bisa dimengerti ya? Oke. Bapak lanjutkan. Baik, anak Bapak semuanya. Sekarang untuk
lebih jelasnya agar kalian mengetahui bahwa tekanan suatu zat cair atau tekanan hidrostatis itu adalah berbanding lurus dengan ketiga faktor yang Bapak sebutkan di atas, maka di bawah ini atau pada kesempatan ini Bapak sampaikan contoh soal daripada besar tekanan zat cair, atau tepatnya mengukur besar tekanan zat cair. Yang pertama, seorang penyelam menyelam pada kedalaman 3 meter, massa jenis 1000 kg per meter kubik, konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Maka besar tekanan hidrostatisnya adalah berapa Newton per meter persegi. Baik, jadi ini juga merupakan sebuah contoh soal, juga menyangkut tentang contoh daripada kehidupan sehari-hari tentang tekanan di dalam zat cair. Ya. Nah, dalam hal ini Bapak contohkan adalah seorang penyelam. Menyelam pada kedalaman 3 meter. Jadi pada soal nomor 1 ini diketahui bahwa jarak atau kedalaman zat cair itu sama dengan 3 meter, ya. Kemudian massa jenis air adalah 1000, rho air sama dengan 1000, ya, kilogram per meter kubik, dan gaya gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram. Maka yang ditanya adalah tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis tadi yang dialami oleh penyelam tadi itu besarnya adalah sebanding dengan massa jenis air, sebanding dengan gaya gravitasi, dan sebanding dengan kedalaman zat cair. Sehingga besarnya tekanan hidrostatis yang diderita oleh penyelam tersebut sama dengan 1000 rho-nya dikali 10 gaya gravitasinya dikali 3 kedalamannya. Sehingga 10 dikali 3, 30 dikali 1000. Jadi hasilnya adalah 30.000 Pascal. Mudah bukan? Ya, jadi seorang penyelam tersebut menderita tekanan sebesar 30.000 Pascal. Baik, Bapak lanjutkan. Baik, sekarang Bapak lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu penerapan tekanan hidrostatis di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa di depan tadi sudah disebutkan bahwa besarnya tekanan hidrostatis itu bergantung kepada kedalaman daripada zat cair. Nah, sekarang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kenapa kok lubang kuras bak air mandi tersebut selalu diletakkan di bagian yang paling bawah? Kan tidak mungkin bahwa bak kuras air mandi ada di atas atau di permukaan. Nah, ini ada maksudnya, Bapak semuanya. Kenapa lubang kuras bak air mandi diletakkan di paling bawah? Karena letak yang paling bawah lubang kuras bak air mandi tersebut itu memiliki kedalaman zat cair yang paling dalam. Sesuai dengan konsep daripada tekanan hidrostatis, maka semakin dalam zat cair, maka tekanannya semakin besar. Itulah sebabnya
kalau kita menguras bak air mandi, kalau kita buka lubang kuras bak air mandi tersebut, maka air akan mengalir yang sangat deras atau sangat kencang. Nah, ini adalah penerapan daripada tekanan hidrostatis yang pertama. Kemudian, penerapan yang kedua, biasanya seorang yang membuat sebuah bendungan air, kenapa bagian paling bawah bendungan tersebut kok dibuat atau dibikin sangat tebal dibandingkan bagian yang atasnya? Ini konsep. Yang penting konsep yang Bapak sampaikan tadi tahu, maka artinya ini harus paham nih. Hal ini disebabkan karena yang namanya bendungan itu kan menampung volume zat cair yang sangat besar. Sehingga semakin besar zat cair atau volumenya, maka pada kedalaman yang paling dalam, yaitu pada dasar, maka tekanannya menjadi sangat besar. Itulah sebabnya kenapa orang membuat bendungan air bagian dasar, bendungan tersebut harus dibuat sangat tebal. Ya, nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di depan tadi sudah, namun Bapak jelaskan terlebih dulu ya, biar lebih paham tentang konsep daripada tekanan hidrostatis. Nah, kenapa seseorang yang menyelam atau orang yang biasanya pekerjaannya menyelam di laut, misalnya mencari kerang mutiara di laut, biasanya ia itu selalu menderita pendengarannya berkurang. Ya. Kenapa ini? Nah, tadi konsep yang harus kita kuasai bahwa tekanan hidrostatis itu besarnya sebanding dengan kedalaman zat cair. Artinya bahwa seorang penyelam tersebut semakin ke dalam, maka tekanan yang diderita atau tekanan zat cairnya semakin besar. Kemudian yang keempat, pengecekan daripada tekanan darah. Jadi kalau sakit dicek tekanan darahnya sebelum dipasang infus. Nah, ini harus dicek dulu. Kenapa? Agar dapat mengalir. Sehingga tekanan darah harus lebih rendah daripada tekanan infusnya. Sehingga dapat mengalir. Nah, oleh sebab itu, sebetulnya bahwa penerapan hidrostatis, tekanan hidrostatis ini dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting. Tidak hanya tadi contoh soalnya mengukur tekanannya aja, seperti massa jenis zat cair, gaya gravitasi maupun kedalaman saja. Tidak benar seperti ini ya. Namun ada berbagai manfaat yang harus kita tahu, yang harus kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari mengenai penerapan daripada konsep tekanan hidrostatis. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Baik, anak Bapak, sekarang bencana berhubungan. Ngomongin tentang fluida, fluida itu zat yang mudah mengalir, dalam hal ini adalah zat cair, ya. Dan tekanannya tidak akan bisa lepas daripada bencana berhubungan. Nah, apa itu bencana berhubungan? Bencana berhubungan ini adalah sebuah bencana yang mempunyai beberapa pipa yang bagian atasnya terbuka, namun bagian bawahnya dihubungkan dengan bencana-bencana yang lain. Nah, ini yang dinamakan dengan bencana berhubungan. Nah, hukum bencana berhubungan menyatakan bahwa jika bencana berhubungan diisi zat cair yang sama, maka dalam keadaan setimbang permukaan zat cair akan berada pada satu bidang datar atau sejajar. Ya. Jadi, ini namanya bencana berhubungan. Baik, Bapak lanjutkan. Sebetulnya
Yang namanya konsep daripada bejana berhubungan itu simpel banget. Ya, sangat simpel. Seperti sifat air pada umumnya aja. Di mana air itu akan berubah bentuk mengikuti wadahnya. Ya, nah ini konsepnya. Jadi ketika kita punya wadah berupa bejana yang saling berhubungan, tinggi permukaan airnya akan merata di seluruh bagian bejana tersebut. Nah ini, jadi ketika kita punya sebuah bejana, ya, seperti ini, gambar nomor 1 ini, kita punya sebuah bejana seperti ini, bentuknya berbeda-beda. Bagian atasnya ini terbuka, ini juga terbuka, tapi bagian bawahnya dihubungkan dengan bejana-bejana yang lain. Nah, ini yang disebut dengan bejana berhubungan. Ya. Ketika kita punya wadah berupa bejana berhubungan seperti ini, ya, tinggi permukaan airnya sama. Meskipun tempatnya berbeda. Nih, ini kalau kita tarik garis lurus, maka tinggi permukaan air di setiap bejana adalah sama, mendatar atau sejajar. Nah, hal ini dapat terjadi ketika ke dalam sebuah bejana ini dimasukkan dengan zat cair yang sejenis atau sama. Ya. Kalau air ya air semua, ya. Maka permukaan dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair tersebut terletak dalam sebuah bidang yang mendatar. Nah, pernyataan ini dikenal sebagai azas bejana berhubungan atau hukum bejana berhubungan. Nah, ini adalah bejana berhubungan. Kemudian pada gambar yang kedua, nah sekarang kalau dalam sebuah bejana katakanlah ini adalah bentuknya seperti pipa U, ya, pipa U, ya kan? Ke dalam sebuah bejana ini diisi lebih dari satu jenis zat cair yang tidak sama, maka permukaannya tidak sama. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Hal ini disebabkan karena terdapat dua jenis zat cair yang tidak sama, sehingga tinggi permukaan kedua zat cair tersebut tidak sama. Hal inilah yang menyebabkan massa jenis kedua zat cair tersebut juga tidak sama, ya, sehingga diketahui bahwa antara minyak, misalnya ini minyak dan ini air, maka massa jenis kedua benda tersebut, zat cair yang tidak sama tadi, maka yang terletak di atas ini, minyak, ini memiliki massa jenis tadi rho minyak ya, itu lebih kecil daripada rho air. Inilah yang menyebabkan bahwa di dalam sebuah bejana ini, ya, di dalam sebuah bejana ini permukaannya tidak dalam satu keadaan bidang yang mendatar, tidak sama. Oleh sebab itu, asas bejana berhubungan itu tidak berlaku. Karena apa? Karena tinggi permukaannya tidak sama, tidak berlaku. Hal ini disebabkan karena dalam bejana berhubungan tersebut diisi lebih dari satu jenis zat cair yang berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan konsep daripada bejana berhubungan. Hukum bejana berhubungan.
Jadi jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sejenis, seperti tampak pada gambar 1 tadi, maka dalam keadaan diam atau setimbang, maka permukaan zat cair tersebut terletak pada satu bidang yang datar atau merata. Nah, inilah hukum daripada bejana berhubungan. Nah, sekarang pada gambar yang kedua tadi, ya, pada gambar yang kedua tadi ada minyak dan zat cair yang memiliki massa jenis yang tidak sama, ya, sehingga menyebabkan bahwa permukaan zat cair di kedua kaki tersebut pun menyebabkan menjadi tidak sama juga. Sehingga pada permukaan ini, pada pipa U yang di atas ini, di atasnya terbuka, yang salah satu diisi dengan air, ya cair yang berupa air, ya. Kemudian ini adalah minyak, maka permukaannya tidak sama. Nah, padahal kalau mau dalam keadaan setimbang, maka tekanan di kaki kiri, yaitu air, P1, itu harus sama dengan tekanan di sini, yang ada pada kaki sebelah kanan, yaitu pada pipa U yang terbuka yang diisi dengan zat cair yang berbeda, yaitu minyak tanah. Sehingga P1 harus sama dengan P2. Kita tahu bahwa P1 itu sama dengan Rho 1 kali G kali H1, sesuai dengan rumus daripada tekanan hidrostatis tadi. H1 itu harus sama dengan yang ada di kaki kanan. Yang ada di kaki kanan ini, yaitu Rho 2, massa jenis zat yang kedua, dikali G dikali dengan H2. Nah, maka kedua ruas ini yang sama adalah gaya gravitasinya. Kita hilangkan. Right? Tinggallah Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai rumus daripada bejana berhubungan. Ya, begitu anak Bapak. Bapak berharap mudah-mudahan selalu dipelajari ini, karena materi seperti ini adalah materi yang sangat esensial dalam materi ajar tekanan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, bahwa IPA itu akan selalu dipakai terus. Baik, harapan Bapak semoga dapat dimengerti dan belajar yang rajin. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam.